Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling keras, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian setelahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji kita. Pasti kita akan diuji dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya, dengan musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira akan dibiarkan ketika mereka berkata kami beriman, sementara dia tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita segala macam perintah, semua ujian untuk kita, agar Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang mau tunduk kepadanya dan siapa yang membangkang dan sombong diri. Terkadang ujian Allah adalah perkara sesuatu yang sangat tidak kita sukai, yang terkadang seorang hamba dengan ujian-ujian itu timbul di hatinya berburuk sangka kepada Rabbnya. Itulah kadar keimanan seseorang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu?" Subhanallah, jawaban Nabi Ismail, tidaklah dia berkata, "Mengapa wahai ayahku? Mengapa begini wahai ayahku? Mengapa begitu wahai ayahku?" Tidaklah berkata seperti itu Nabi Ismail. Namun Nabi Ismail mengatakan, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, kita coba bandingkan di zaman sekarang ini. Berapa banyak kaum muslimin yang mengatakan dirinya Islam, yang mengatakan dirinya iman, tapi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia berkata, "Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan begini? Mengapa Allah memerintahkan begitu? Apa alasannya Allah memerintahkan begini? Apa alasannya Allah melarang seperti ini dan seperti itu?" Ma'asyiral muslimin, tidaklah demikian seorang muslim. Maka seorang muslim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, baik dia tahu hikmahnya atau tidak mengetahui hikmahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail berkata, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita dalam beriman sangat membutuhkan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk menghadapi
berbagai macam-macam musibah yang mendatangi kehidupan kita. Tanpa kesabaran kita tidak akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mengatakan as-sabru fil imani biminzilatir ras minal jasad. Kesabaran dalam keimanan seperti kepala untuk badan kita. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan pernah hidup tanpa dengan kesabaran. Dan juga ketika kita mendirikan salat, kita butuh dengan kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atas salat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk melaksanakan puasa, melaksanakan haji, demikian pula perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua butuh dengan kesabaran. Tanpa kesabaran kita akan tersesat dalam jurang kenistaan. Tanpa kesabaran kita akan mudah mengikuti perintah syaitan. Tanpa kesabaran kita tidak akan sabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah dan jagalah kesabaran kalian, kuatkanlah kesabaran kalian, dan jagalah di tapal batas, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa keberuntungan itu kita dapatkan di saat kita bersabar, kemudian menguatkan kesabaran kita dan terus bersabar, berjaga di tapal batas, menjaga amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan-amalan kita kemudian dimasuki oleh riya, dan amalan kita dimasuki oleh sesuatu yang akhirnya amalan itu tidak berbuah hasil dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Sejauh manakah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh manakah penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita mengucapkan sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling menghancurkan jiwa sami'na wa ata'na kecuali dua perkara. Yang pertama yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Kemudian yang kedua adalah hubbud dunya, yaitu mencintai dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil fitan. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat, mengikuti hawa nafsu pada perut, kemudian pada kemaluan, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kaum muslimin yang tidak peduli dengan agamanya demi mendapatkan dunia, demi mendapatkan kedudukan, demi mendapatkan hartanya. Berapa banyak kaum muslimin sibuk memikirkan kedudukannya, tidak peduli lagi apakah agama Allah Subhanahu wa taala diganggu atau tidak. Yang terpenting saya bisa mendapatkan kedudukan, saya bisa mendapatkan harta. Karena orang seperti ini tentu tidak lebih bahaya daripada serigala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
madhibani ja'iani arsila fi ghanami bi afsada laha min harsil mar'i alal mali wa syarfi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepaskan pada sekelompok kambing itu lebih berbahaya daripada orang yang sebegitu tamak terhadap harta dan kedudukan, dan itu bisa menghancurkan agamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai setiap kita jangan berkata, saya sudah beriman, saya insya Allah akan istiqamah sampai akhir hayat. Maka kita tidak akan pernah tahu kita akan mati di atas apa. Hari ini mungkin kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan. Berapa banyak orang-orang yang gugur di tengah jalan menghadapi ujian, ternyata ia tidak lulus padanya. Berapa banyak orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala putar balikan hatinya. Allah Subhanahu wa taala condongkan hatinya kepada kekufuran dan kesesatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita menganggap bahwa kita sudah banyak amalannya, saya ini sudah banyak ilmunya, tidak mungkin saya tersesat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita yaitu selalu berdoa dengan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku untuk selalu tegar di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati kami untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, itulah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa sami'na wa ata'na itu yang selalu kita pupuk dalam hati-hati kita. Kemudian kita pun diminta untuk kesabaran, karena tidak ada pemberian yang paling baik, yang paling luas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dari kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa ausa min as-sabri." Tidaklah seorang hamba diberikan pemberian yang paling baik dan paling luas dari kesabaran. Bila kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk mendapatkan musibah, maka kita pujilah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah dan kita diwafatkan dalam keimanan dan keislaman, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesabaran, selalu memberikan kepada kita istiqamah, selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk mendengarkan, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesabaran, demikian pula ketakwaan, demikian pula keikhlasan, sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah
pada akhir hayat nanti. Ma'asyiral muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran, kita bisa istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.